Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Triandini dari PGMI 2 dengan NIM 24021060049. Dosen pengampu Pak Rido Andi Sucipto MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fungsi Indonesia sebagai bangsa nasional maupun bangsa negara. Pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dalam media. Selain itu juga berperan penting sebagai menyatukan berbagai suku, budaya, bahasa daerah di Indonesia. Dan yang kedua adalah sejarah Indonesia dan asal-usulnya berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 sebagai perdagangan di Nusantara. Selain itu juga bahasa Indonesia dipilih Sumpah Pemuda 1928 sebagai bahasa persatuan untuk menyatukan bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Proklamasi kemerdekaan 1945, setelah kemerdekaan bahasa Indonesia diakui sebagai negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah alat pemersatu bangsa yang akan menyatukan Indonesia dengan beragam suku, agama, dan budaya. Sebagai yang kedua adalah sebagai simbol identitas bangsa, menjadi lambang kebanggaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari atau media dan budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam urusan pemerintahan, digunakan dalam administrasi negara, pembentukan undang-undang dan peraturan. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara di seluruh lembaga negara kehidupan politik. Dan yang ketiga adalah pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Semua kegiatan resmi dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar? Biar mempermudah komunikasi, menggunakan bahasa yang tepat dan memastikan komunikasi yang jelas dan efektif. Yang kedua adalah pedoman bagi ejaan Indonesia atau menjaga penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan yang ketiga adalah dukungan pendidikan pemerintahan dalam hubungan internasional. Nah, itu juga bisa memperkuat pendidikan pemerintahan dan hubungan internasional. Jadi, kesimpulannya dari yang saya jelaskan tadi, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa nasional dan negara. Untuk menjaga kelestarian dan fungsinya, sebagai warga Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.